Selamat pagi anak-anak, perkenalkan saya Miss Priska. Saya akan mengajar kamu pada mata pelajaran matematika. Dan saya harap di pembelajaran daring ini kamu boleh semangat dan kamu boleh secara aktif untuk mengikuti pembelajaran. Dan jika kamu ada yang tidak dimengerti dari setiap materi yang saya berikan, kamu boleh diskusikan dengan saya melalui Google Classroom yang telah saya sediakan. Baik, hari ini kita mau belajar tentang bilangan bulat. Ya. Adapun yang topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pengertian dari bilangan bulat, kemudian operasi bilangan bulat. Kemudian kita juga akan belajar tentang bilangan bulat berdasarkan konsep muatan. Dan untuk yang lainnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, dimulai dari apa itu bilangan bulat, ya. Kita sering menggunakan bilangan-bilangan, tapi kita paham nggak apa itu bilangan bulat? Mari kita memahami definisi atau pengertian dari bilangan bulat melalui mengamati suatu observasi pada slide berikut. Baik. Nah, di sebelah kiri sudah tampak ada gambar termometer, ya. Termometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Ada dua tujuannya. Yang pertama, untuk mengukur suhu tubuh, dan kemudian untuk mengukur suhu udara atau lingkungan di sekitar kita. Mari kita lihat di gambar termometer ini ada bilangan-bilangan di situ, ya. Ada angka-angka. Ada bilangan 30, 20, 10, kemudian 0. Di bawah 0 itu ada menggunakan tanda minus, yaitu minus 10, minus 20, minus 30. Begitu juga pada termometer yang di sebelah kanannya. Oke. Nah, kalau kita amati termometer yang di sebelah kiri, kamu perhatikan di tengah-tengah bilangan itu ada garis, ya. Nah, kalau kita lihat di garis itu menunjukkan suhu 22, ya. Dari mana kita lihat di situ ada angka 20, kemudian garisnya itu melewati dua garis, jadi 22 derajat Celcius artinya. Nah, maknanya apa? Berarti suhu udara di sekitar itu ada suhu udaranya itu 22 derajat Celcius, atau dengan kata lain suhunya itu di atas 0 derajat, ya. Jadi 22 derajat Celcius di atas 0. Kenapa di penulisannya itu menggunakan tanda positif? Kenapa tanda positif? Karena dia di atas 0. Kemudian kalau kita lihat lagi di termometer yang sebelah kanan, ya, kita lihat juga garis yang ada di tengah-tengahnya itu menunjukkan minus 17, ya. Kenapa minus 17? Karena suhunya itu di bawah 0. Jadi setiap suhu di bawah 0 itu menggunakan tanda minus. Saya ulangi, ya. Kalau suhunya di atas 0, maka penulisan suhunya positif. Oke. Kalau suhunya di bawah 0, maka penulisan suhunya itu bertanda negatif. Jadi dari observasi ini, oke, apa yang dapat kamu tuliskan? Apa yang dapat kamu pahami mengenai pengertian bilangan bulat? Baik, jadi benar, bilangan bulat itu adalah bilangan yang memiliki atau dapat bernilai positif, 0, atau negatif. Ya, saya ulangi. Jadi bilangan bulat itu merupakan bilangan yang bernilai positif, 0, atau negatif. Oke? Kamu bisa tuliskan itu di buku catatan kamu. Baik,
kita lanjut. Nah, kita lihat dalam gambar peta ini ya. Di situ ada pembagian zona waktunya ya. Kalau di termometer tadi kan penulisan bilangan bulatnya itu secara vertikal. Artinya bilangan yang di atas 0 itu bernilai positif, bilangan di bawah 0 itu bernilai negatif. Bagaimana kalau penulisan bilangan itu secara horizontal? Ya, secara horizontal. Maka bisa kita lihat di gambar pembagian zona waktu yang ada di peta itu, yaitu di sebelah kanan itu bernilai positif, di sebelah kiri 0 itu bernilai negatif. Nah, maka kalau kita lihat dari hasil pengamatan ini, kita dapat membagi bilangan bulat menjadi 3 bagian. Oke? Jadi bilangan bulat itu dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Saya ulangi, bilangan bulat dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, bagaimana cara membandingkan bilangan bulat? Kalau kita mendengar kata membandingkan, berarti ada yang lebih besar nilainya dan ada yang lebih kecil nilainya. Oke, saya bantu kamu. Kamu bisa sambil catat di buku catatan kamu ya. Jadi kalau bilangan itu semakin condong ke kanan, coba kita perhatikan. Kalau dia dari garis bilangan ini semakin condong ke kanan, semakin mengarah ke kanan panahnya, seperti misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, berarti bilangan itu besar. Oke. Tapi kalau bilangan itu semakin ke kiri, ya, semakin ke kiri atau ya, benar, semakin ke kiri berarti nilainya semakin kecil. Oke, saya ulangi. Kalau bilangannya semakin ke kanan berarti nilainya semakin besar. Kalau bilangannya semakin ke kiri berarti bilangannya nilainya kecil. Nah, kalau kita sudah mampu melihat mana bilangannya lebih besar, mana bilangannya lebih kecil, maka kita dapat melakukan pengurutan bilangan bulat, ya. Kalau kita sudah tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, maka kita dapat mengurutkan bilangan bulat, baik dari terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Oke? Baik, kita masuk ke contohnya yang saya sampaikan tadi. Tuliskan bilangan bulat mulai dari negatif 5 sampai dengan 4. Oke, dari negatif 5 sampai dengan 4. Mari kita perhatikan, negatif 5 ada di sebelah kiri. Oke, negatif 5 ada di sebelah kiri. Maka kalau dibilang tuliskan bilangan bulat mulai dari negatif 5 sampai 4. Kalau tidak ada penggunaan tanda negatif berarti itu bernilai positif. Nah, maka bilangannya berapa aja? Kita lihat dari garis bilangan ini. Berarti sampai 4, antara bilangan 5 dengan bilangan positif 4. Ada angka berapa saja yang ada di sekitar itu? Berarti bilangan 5, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dimulai dari bilangan yang terkecil dulu, nilainya yang paling kecil. Yaitu mulai dari negatif 5, negatif 4, sampai positif 4. Baik, kita kembali ke slide yang ini. Ini dia ya. Mulai dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, minus 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya. Tuliskan bilangan bulat genap, ya. Bilangan bulat genap antara minus 6 dan 11. Oke, kamu harus bisa membedakan mana bilangan ganjil, mana bilangan genap. Oke, saya bantu.
Yang namanya bilangan genap itu kita pakai 10 jari kita. Oke. Jadi kita mulai dari 1 itu ganjil. Oke. Ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap. Oke. Ganjil berarti 7 ganjil, 8 genap, 9 ganjil, 10 genap. Jadi bilangan yang dia minta bilangan bulat genap antara 6 dan minus 6 dan 11. Berarti yang ada di bilangan yang ada di antara minus 6 dan 11, yaitu ada minus 4, tapi harus bilangan genapnya saja ya. Minus 4, minus 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Nah, berbeda dengan yang di atas tadi. Kenapa 11-nya tidak ditulis atau minus 6-nya nggak ditulis? Karena dia katakan antara. Oke. Kalau dibilang antara berarti yang membatasi, dua bilangan yang membatasi seperti minus 6 dan 11 itu nggak perlu ditulis ya. Jadi bilangan pembatasnya nggak perlu ditulis. Kalau di atas dikatakan tadi mulai dari minus 5 sampai dengan 4. Maka minus 5 dan 4-nya perlu ditulis. Oke, kita lanjut. Bilangan berapakah yang letaknya di sebelah kanan 0 dan jaraknya sama dengan jarak dari 0 ke minus 4? Oke. Mari perhatikan. Jaraknya sama dengan ke 4. Dari 0 ke 4 ada berapa langkah? Mari kita pelajari cara menghitungnya. 0 ke 1 ada 1 langkah. Oke. 1 ke 2 berarti 2 langkah sudah. 2 ke 3 3 langkah. 3 ke 4 ada 4 langkah. Berarti harus sebanyak 4 kali melangkah jaraknya ya. Maka kita ambil yang di sebelah kiri ya. Harus, tapi jaraknya harus sama-sama 4 langkah, tapi ke sebelah kiri. Mari kita hitung. Berarti 0 ke minus 1 1 langkah. Minus 1 ke minus 2 2 langkah. Minus 2 ke minus 3 3 langkah. Minus 3 ke minus 4. Berarti yang memiliki jarak yang sama dari 0 ke 4 adalah minus 4. Oke. Jadi yang memiliki jarak yang sama dari 0 ke positif 4 adalah minus 4. Oke. Jarak yang sama dari 0 ke minus 4 tadi adalah positif 4. Baik. Kita masuk membandingkan bilangan bulat. Dengan memperhatikan tempat pada garis bilangan dapat dinyatakan dalam contoh bahwa 7 lebih besar dari 4. Tadi saya katakan bahwa semakin ke kanan ya, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Oke. Posisi angka bilangan 7 dengan 4, bilangan 7 itu lebih ke kanan dibandingkan bilangan 4. Maka dengan kata lain bilangan 7 itu lebih besar dari 4. Oke. Kemudian minus 5 kecil dari 2. Oke. Kenapa minus 5 itu kecil dari 2? Karena minus 5 terletak di sebelah kiri, sementara positif 2 terletak di sebelah kanan. Artinya 2 itu bilangannya nilainya lebih besar daripada minus 5. Kita masuk bilangan bulat dan operasinya. Ya. Di alam semesta ini ya terdapat muatan ya. Terdapat muatan pada benda-benda kecil. Oke. Ada namanya muatannya itu bernilai positif, bermuatan positif, dan ada muatan bernilai negatif.
Oke. Karena ini bilangan bulatnya kita kaitkan dengan konsep muatan ya, seperti tujuan kita yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi muatan positif ini dikatakan proton, muatan negatif ini dikatakan elektron. Oke. Jadi di alam semesta ini ada, di dalam benda itu ada namanya muatan. Ada muatan proton, ada muatan elektron. Tapi kalau misalnya jumlah proton dan elektron di suatu benda itu sama, misalnya protonnya 1, elektronnya 1, maka ya ini namanya netral ya, muatannya itu netral, atau dengan kata lain tidak ada muatannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, muatan ini bisa kita temui dalam penggunaan baterai. Ya, kamu bisa cek di bagian bawah dan bagian atas baterai itu ada positifnya, ada tanda tambah, dan ada negatifnya atau tanda kurangnya. Oke. Nah, mari kita amati. Kalau protonnya 1, elektronnya 1 ya, maka hasilnya 0, atau dengan kata lain tidak ada muatannya ya, nggak ada muatannya. Kalau protonnya 2, protonnya ada 2 dan elektronnya juga ada 2 ya, elektronnya juga ada 2 ya, maka ini juga tidak ada muatan, 0 ya, tidak ada muatan. Artinya apa? Jadi kita pasangkan proton yang 1 dengan elektron yang 1, proton yang kedua dengan elektron yang kedua. Jadi ini hasilnya 0 ya, atau tidak ada muatan, tidak ada muatan. Oke. Begitu juga kalau misalnya protonnya ada 4. Nih ya. 1 2 3 4. Oke. Elektronnya ada 4 juga. Nih ya, saya taruh. Elektronnya ada 4 juga. Nih 1 2 3 4. Oke. Saya akan pasangkan masing-masing muatan yang berbeda ya. Jadi ya memang yang harus dipasangkan adalah muatan yang berbeda ya. Ini 1. Oke, saya letak dulu. 2. Oke. 3. Oke. 4. Oke. Jadi semuanya punya pasangan. Artinya berarti muatan dalam benda itu 0 atau tidak ada muatannya. Nah, bagaimana kalau misalnya ya protonnya ada 3. Nih. Protonnya ada 3. Elektronnya ada 2. Oke. Protonnya ada 3, elektronnya ada 2. Nah, jadi kalau kita pasangkan ini proton dan elektron yang pertama, yang ini proton dan elektron yang kedua, ada 2 pasang ya. Nah, ada tinggal 1 proton yang nggak punya teman. Oke, ada 1 proton yang tidak punya teman. Jadi yang artinya apa? Pada benda itu bermuatan proton. Oke. Jadi kalau misalnya ada benda, kemudian mula-mula ada 3 protonnya. Kemudian tidak lama kemudian karena suhu atau apa yang menyebabkan ada muncul elektron di dalam benda itu sebanyak 2. Jadi
3 proton dengan 2 elektron, hasilnya ya menghasilkan sisanya itu tinggal 1 proton. Nah, kalau misalnya ada 3 proton, ya. Ini ada 3 proton. Oke. 1 elektron. Ada. Berarti yang dapat dipasangkan proton dengan elektronnya ada 1 ya, 1 pasang. Sisanya apa? Sisanya adalah 2 proton. Ya. Berarti artinya di dalam suatu benda itu bermuatan proton sebanyak 2. Oke, bagaimana kalau misalnya protonnya ada 4? Protonnya ada 4 nih. Ya, di suatu benda ada protonnya 4. Kemudian karena sesuatu hal muncul elektronnya sebanyak 2. Mari kita pasangkan. Ini proton dan elektron, pasangan yang pertama. Kemudian proton dan elektron, pasangan yang kedua. Maka yang tersisa apa? Tersisa adalah muatan proton sebanyak 2. Oke? Jadi dalam hal ini maksud saya adalah pada operasi bilangan bulat, jika kita masukkan ke konsep muatan, muatan atau bilangan positif dan bilangan negatifnya itu dipasangkan. Apa yang sisa berarti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi misalnya, saya ulangi lagi ya. Ada 3 bilangan positif. Oke, 3 bilangan positif. Ada 4 bilangan negatif. Saya letakkan dulu. 4 bilangan negatif. Maka hasilnya apa? Kan gitu ya. Ada 3 bilangan positif, ada 4 bilangan negatif. Jadi kita pasangkan dia. Oke. Kita pasangkan bilangan positif dan negatif yang pertama. Saya letak. Kemudian bilangan positif dan negatif yang kedua. Saya letakkan lagi. Bilangan positif dan negatif yang ketiga. Oke, saya letakkan. Tadi ada 3 positif, 4 negatif. Maka yang tersisa adalah bilangan negatifnya. Ada sebanyak berapa? Ada 1. Maka dapat dikatakan hasilnya adalah negatif 1. Tapi kalau misalnya bilangan positifnya ada 5, oke. Bilangan positifnya ada 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 bilangan positif. Ada 3 bilangan negatif. Ya. 1, 2, 3. Kemudian kita pasangkan. Ini yang pertama, 1, 2, oke, 3. Saya masih punya sisa 2 bilangan positif. Artinya hasilnya adalah positif 2. Kenapa positif 2? Pertama, positifnya karena sisa muatan atau yang digunakan itu adalah tanda positif. Kemudian ada berapa banyak positifnya? Ada 1, 2. Berarti ada 2 positifnya. Hasilnya positif 2. Oke? Baik, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi pada soal nanti ada tipe soalnya itu, tipe soal penjumlahan dan pengurangan itu
Ada digabungkan, ada diambil tetapi barangnya tidak ada. Yang ketiga, diambil tetapi barangnya kurang. Nah, ini bisa kamu sambil baca juga di buku paket yang telah diberikan kepada kamu. Oke. Kita masuk ke penjumlahan tanpa garis bilangan. Oke. Kita masuk ke penjumlahan tanpa garis bilangan. Oke, 3 ditambah minus 3. Ya. Hasilnya 0. Ini 3-nya di situ positif ya. Kalau nggak ada dibuat tanda, berarti nilainya positif. Ini 3. Oke. Ditambah 3 negatif. Oke, saya ambil dulu. Nih, 3 negatif. Oke, nampak nggak? Ini ya, 3 negatif. Baik, kita pasangkan. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Oke, hasilnya 0. Kenapa 0? Karena semuanya punya pasangan. Oke. Kemudian 2 positif dengan 2 negatif. Oke, 2 positif dengan 2 negatif. Jadi ini 1, 2. Hasilnya 0 karena semuanya punya pasangan. Begitu juga kalau dia berupa huruf. A positif ditambah A negatif. Hasilnya juga akan 0. Artinya apa, Nanda? Artinya setiap bilangan yang ditambah dengan lawan bilangannya. Tadi kan 1 positif berarti 1 lawan positif adalah negatif. Jadi positif 3 ditambah minus 3 itu hasilnya 0. Minus 2 ditambah 2. Jadi minus 2 lawannya adalah positif 2, hasilnya 0. Jadi 5 ditambah minus 5. Ya, 5 ditambah minus 5. Lawan dari positif 5 adalah minus 5. Maka hasilnya 0. Saya kasih lagi contohnya. Minus 6 ditambah, ya, lawan dari minus 6 berapa? Lawan minus 6 apa? Positif 6. Berarti minus 6 ditambah positif 6. Hasilnya 0. Oke. Nah, kita masuk ke penjumlahan dulu ya. Penjumlahan bilangan bulat ya, penjumlahan bilangan bulat. Baik bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Jadi kita perhatikan 2 ditambah minus 7. Oke. Gini ya. Kita lihat di slide yang saya sediakan. 2 ditambah minus 7. Minus 7 itu kan bisa kita jabarkan. Artinya minus 7 itu kan minus 2. Ya. Minus 2 ditambah dengan minus 5. Oke. Ya. Minus 7 itu kan artinya minus 2. 2 minus ini. Minus 2 ditambah minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada berapa minusnya? Mari kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi minus 7 itu bisa kita jabarkan dengan minus 2 ditambah minus 5. Nah, usahakan ya. Kenapa kita menggunakan minus 2 tambah minus 5? Perhatikan bilangan sebelumnya. Disoalkan dia minta 2 ditambah minus 7. Jadi kita ambil lawan dari positif 2. Disoalkan dia positif 2 ya. Jadi lawan dari positif 2 adalah minus 2. Oke. Saya kasih contoh. Minus 7 itu kan bisa juga minus 1 ditambah minus 6 ya. 1 ditambah 6 kan 7.
Oke, kenapa kita nggak pakai minus 1 tambah 6? Minus 6, ya. Karena ya di soal kita ada dibuat di situ positif 2. Jadi kita ambil lawan dari positif 2 ini tadi. Lawan dari positif 2 adalah minus atau negatif 2. Maka yang kita gunakan adalah minus 2 ditambah minus 5. Ini nanti berguna supaya kita bisa menyelesaikan pengurangan bilangan yang sama. Oke, mari perhatikan. 2 jadinya kan positif 2. Nih, ada 2 positif ditambah minus 2. Oke, ditambah minus 5. Oke, ini minus 5. Ini ya, ini ada minus 5. Oke, kita pasangkan positif 2 dengan minus 2. Ini 1, ini 2. Oke, sudah saya pasangkan. Berarti sisa siapa? Sisa adalah minus. Berapa banyak minusnya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 2 ditambah minus 7 sama dengan minus 5. Oke? Baik. Supaya lebih paham, saya kasih contoh lagi. Yang bagian kedua, B-nya. Minus 3 ditambah 9. Oke? Nah, 9 itu, ya, usahakan bilangan yang besar itu kita jabarkan lagi supaya mempermudah. Tapi dijabarkan dengan menggunakan bilangan lawan dari minus 3-nya ini gitu. Jadi kita bisa perhatikan minus 9, lihat yang di kotak merah. Oke. Saya ulangi, lihat, perhatikan yang bertanda merah ya. Minus 9 itu bisa dijabarkan, positif 9 maksud saya, bisa dijabarkan dengan 3 ditambah 6. Kenapa 3 tambah 6 tadi? Ya, supaya ini positif 9 tadi. Kenapa 3 ditambah 6? Karena kita mau mencari lawan dari negatif 3. Lawan dari negatif 3 adalah positif 3. Maka 3 ditambah berapa supaya 9? 3 ditambah 6. Baik, kita masukkan lagi. Ada 3. Ada negatif 3. Ini. Ditambah positif 3. Oke. Ditambah positif 6. Oke, ditambah positif 6. Oke, karena saya punya nggak cukup, kita buat dulu ini ya, positif 6. Maka kita masukkan atau kita pasangkan dia, positif sama negatifnya dulu, terlebih dahulu dipasangkan semua. Ini 1, 2, 3. Ya, jadi minus 3 ditambah 3 berarti sudah 0, habis. Ya, berarti sisa berapa? Bilangan berapa yang sisa? Atau tanda apa yang sisa? Muatan apa yang sisa? Yang sisa muatannya yang tinggal ini, positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti hasilnya adalah positif 6. Saya ulangi, minus 3 ditambah 9 itu hasilnya 9-nya kita jabarkan dengan mengambil lawan dari minus 3. Lawan dari minus 3 adalah positif 3. Jadi 3 ditambah berapa supaya 9? Yaitu 3 tambah 6. Maka minus 3 tambah 9 sama dengan minus 3 ditambah 3 tambah 6.
Minus 3 ditambah 3 hasilnya 0. Ditambah 6. Maka hasil akhirnya adalah positif 6. Baik, kita masuk lagi. Contoh soal yang bagian C. 11 ditambah 2. Saya ingatkan lagi ya, bilangan yang paling besar itu coba kita jabarkan lagi. Baik, 11 bisa kita jabarkan dengan mengambil lawan dari minus 2. Lawan dari minus 2 adalah positif 2. Maka 2 ditambah berapa supaya 11? Yaitu 2 ditambah 9. Ya. Kalau kamu jumlahkan 2 tambah 9 hasilnya 11. Maka 2 ditambah minus 2. Ada 2 positif. Nih. Ada 2 negatif. Nih ya. Jadi kita pasangkan. Ini 1. 2. Berarti sisanya tinggal berapa? 9 positif. Oke? Kalau kamu tidak kalau kamu kurang mengerti, silakan tanya saya di Google Classroom kita atau di WhatsApp. Oke? Kita masuk ke pengurangan. 4 ditambah minus 3. 4 ditambah minus 3. Oke? 4 ditambah minus 3. Ini masuk ke Kenapa nanti ini muncul sebagai pengurangan? Perhatikan ya. Ada 4 positif. Ada 4 positif. Ini dia. Oke. Ditambah dengan minus 3. 1, 2, 3. Baik. Kita pasangkan 1, 2, 3. Sisanya apa? Positif 1. Oke. Kemudian minus 5 dikurang minus 2. Ada minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Minus 5 tadi kita jabarkan ya. Seperti yang sudah bilangan yang paling besar itu kita buat penjabarannya. Minus 5 itu kan kita ambil dari lawan dari minus 2. Lawan dari minus 2 adalah positif 2. Oke. Lawan dari minus 2 adalah positif 2. Oke, ada salah pengetikan di situ ya. Jadi minus 2 ditambah minus 3. Kenapa minus 3? Supaya hasilnya minus 5. Oke. Jadi minus 3 ditambah minus 2 dikurangi dengan minus 2. Jadi ada minus 2. Ada minus 2. Saya punya minus 2. Terus dikurang, artinya dibuang. Dibuang sebanyak 2. Oke. Ada minus 2. Udah. Saya buang karena dikurang. Saya buang sebanyak minus 2 juga. 1, 2. Hasilnya 0. Berarti yang tinggal berapa? Sisa minus 3. Bisa ya? Saya ulangi, minus 5-nya tadi dijabarkan dengan minus 3 ditambah minus 2. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kenapa tadi minus
3 tambah minus 2 karena kita mengambil kawannya tadi dari minus 2. Lawannya minus 2 adalah positif 2. Maka minus 3 ditambah minus 2 dikurang minus 2 hasilnya negatif 3. Kemudian di bagian selanjutnya, minus 5 ditambah 2. Oke, minus 5 ditambah 2. Nah, minus 5 ditambah 2 ini hasilnya sama. Minus 5-nya tadi kita jabarkan, yaitu minus 3 ditambah minus 2 ditambah 2. Nah, minus 2 ditambah 2. Ini ada 2 minus. Ya. Ada ini minus 2. Ada positif 2. Oke. Kita pasangkan 1, 2. Hasilnya 0. Oke. Maka sisanya tinggal berapa? Minus 3. Yang mau saya katakan adalah jika kenapa hasilnya sama dengan yang tadi, ya kan? Lihat. Kalau tandanya sama, ingat ya, tandanya sama, itu kan tadi sama-sama negatif, ya, sama-sama negatif. Kalau tandanya sama kemudian dikurangkan, hasilnya adalah pada bilangan yang sama hasilnya adalah 0. Jadi minus 3 dikurangi dengan minus 3, hasilnya 0. Minus 4 dikurang minus 4, hasilnya 0. Jadi berlaku seperti itu ya. Dan kalau misalnya tandanya berbeda, ya, satu negatif atau satu minus, satu positif, ya. Tapi kalau ditambahkan, maka hasilnya juga akan 0. Seperti minus 3 ditambah positif 3, hasilnya 0. Minus 4 ditambah positif 4, hasilnya 0. Bilangan yang sama, kalau tanda berbeda, dijumlahkan atau ditambahkan, hasilnya 0. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke perkalian. Baik. 2 dikali 4 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Kamu harus mengingat bahwa perkalian itu adalah penjumlahan bilangan yang sama. Oke, saya ulangi, perkalian itu adalah penjumlahan bilangan yang sama, penjumlahan bilangan yang berulang. 2 kali 4, artinya 4-nya itu ada 2 kali dijumlahkan. 4 tambah 4 sama dengan 8. Kemudian 2 kali 3 sama dengan, artinya 3 tambah 3 sama dengan 6. Oke, begitu juga seterusnya. 2 kali 1 sama dengan 2. Lihat, 2 positif kali 1 positif, hasilnya adalah positif. Ini perlu kamu catat. Jadi bilangan positif kalau dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya adalah positif. Oke. Nah, yang ini 2 dikali minus 1 sama dengan minus 1 ditambah minus 1. Oke, minus 1-nya ada sebanyak 2 kali, hasilnya sama dengan minus 2. Minus 1 ditambah, munculkan lagi minus 1, hasilnya ada berapa? Ada minus 2, 2 minusnya. Oke, jadi artinya apa? Bilangan positif 2 dikali dengan minus 4, hasilnya adalah minus 8. Jadi positif dikali negatif sama dengan negatif. Oke, dari mana kita dapat? Mari kita perhatikan. Minus 4 ditambah minus 4 sama dengan minus 8 ya. Ada 4 minus
Oke. Ditambah 4 lagi minusnya. Ya, ada 4. Jadi ada berapa total minus saya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti minus 8 hasilnya. Jadi positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Saya ulangi, positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi kalau misalnya positif 3 dikali negatif 4, hasilnya berapa? Positif kali negatif hasilnya negatif. Berarti 3 dikali 4 hasilnya 12. Hasilnya negatif 12. Bagaimana dengan ini? Negatif 2 dikali negatif 3. Oke. Berarti kan negatif 3-nya ada sebanyak 2 kali, ya. Ini 1, 2, 3. Kemudian ada 2 kali ya negatifnya. Sebanyak 3. 1, 2, 3. Ada berapa totalnya? Total negatifnya. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Oke, kenapa dia jadinya positif 6, Miss? Baik, karena kan negatif 3 ditambah 2 dikali minus 3. Artinya kan tadi minus 3-nya ada sebanyak 2 kali ya. Minus 3-nya sebanyak 2 kali. Hasilnya kan tadi negatif 6. Nah, tapi lihat, perhatikan di saya di situ ada tanda minusnya, ada tanda minus di luar kurung itu. Artinya minus itu dikalikan lagi dengan 6. Oke? Minus itu dikalikan lagi dengan 6, maka hasilnya minus 6 dikali minus hasilnya positif 6. Oke. Jadi negatif kali negatif sama dengan positif. Kamu perhatikan dulu ya, supaya cara kamu mengingat mudah. Kalau tandanya berbeda, positif 1, negatif 1, dikalikan, hasilnya pasti minus. Oke, kamu ingat itu. Kalau 2 tanda yang berbeda dikalikan, ada positif, ada minus, dikalikan ini, hasilnya negatif. Tapi kalau dikalikan satu positif hasilnya positif, atau 1 negatif ya dikalikan dengan negatif, hasilnya positif. Oke. Ingat ya. Ini tadi dia. Negatif tanda berbeda, hasilnya negatif. Tanda berbeda dikalikan, hasilnya negatif. Tanda yang sama, negatif dikalikan, hasilnya positif. Kamu bisa perhatikan tandanya. Sama-sama negatif, kalau dikalikan hasilnya positif. Sebenarnya perkalian itu sama hukumnya dengan pembagian, ya, sama saja. Jadi kalaupun 2 bilangan yang berbeda, satu positif, satu negatif,
Kalau dibagikan hasilnya negatif. Seperti ini tadi. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Berarti negatif dibagi positif hasilnya juga negatif. Jadi perkalian sama pembagian itu sama. Baik. Kalau pembagian itu kan kebalikan atau inversnya dari perkalian. Pembagian itu inverse atau kebalikan dari perkalian. Jadi kalau 3 dikali 4 tadi sama dengan 12, artinya 4 tambah 4 sebanyak 3 kali ya. 4-nya sebanyak 3 kali, hasilnya 12. Nah, mana hasil yang 12 tadi? Kalau kita bagikan 3, hasilnya adalah 4. 12 bagi 3 sama dengan 4. Baik, kita masuk ke contoh 30 bagi 5 sama dengan 6. Kenapa? Karena 5 dikali 6 sama dengan 30. Kemudian positif 16 dibagi minus 4 sama dengan minus 4. Ya. Karena minus 4 dikali minus 4 menghasilkan positif 16. Ingat konsep perkalian tadi. Bilangan yang bernilai atau bertanda sama-sama minus 4 dikalikan akan menghasilkan bilangan yang positif. Jadi minus 4 kali minus 4 sama dengan positif 16. Oke, yang nomor 3. Bilangan negatif 10 dibagi 5 sama dengan minus 2. Kenapa minus 2? Karena 5 dikali minus 2 lah yang hasilnya sama dengan minus 10. Ya. Ingat lagi konsep perkalian tadi. Bilangan yang tandanya berbeda, satu positif dengan negatif, kalau dikalikan hasilnya adalah negatif. Oke. Kemudian yang nomor 4, negatif 8 dibagi negatif 2, hasilnya positif 4. Artinya 4 dikali minus 2 yang hasilnya adalah minus 8. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Maka kesimpulannya, ini yang saya bilang tadi ya, positif dibagi positif hasilnya positif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Jadi cara kamu mudah mengingatnya, lihat aja. Kalau tandanya sama, hasilnya positif. Lihat tuh ya. Ada tanda positif dengan positif, negatif dengan negatif. Tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, entah positifnya duluan atau negatifnya duluan, kalau dibagi atau dikalikan, hasilnya adalah negatif. Jadi pembagian perkalian itu sama konsepnya. Baik, kita lanjut. Ya. Ini akan menjadi bahan diskusi kita. Jadi kamu pelajari. Nanti jika ada kelas Zoom, ini akan kita bahas. Baik, ini saja materi yang dapat saya jelaskan kepada Ananda sekalian. Jika masih ada yang kurang dipahami, boleh tanya saya di classroom yang telah saya sediakan. Dan saya harap kamu boleh menyelesaikan latihan yang telah saya berikan hari ini. Terima kasih.